Assalamualaikum, apa kabar sobat? Terima kasih telah berkunjung kembali ke channel Denti Zainuddin Hamidi. Pada video kali ini, saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam pembahasan mengenai variabel dan jenis data yang dapat menghasilkannya. Variabel adalah segala sesuatu yang datanya atau nilainya atau kondisinya dapat bervariasi. Dapat bervariasi di sini maksudnya bisa berubah-ubah, bisa turun, bisa naik. Berbeda dengan konstanta yang datanya cenderung stabil atau tetap, tiap variabel memiliki nilai data ideal atau nilai data yang diharapkan atau kondisi yang diharapkan. Jika suatu waktu nilai data real suatu variabel memiliki gap atau memiliki ketidaksamaan dengan nilai idealnya, maka variabel tersebut akan dianggap bermasalah. Misalkan, pemirsa memiliki sebuah unit usaha, pada suatu waktu penjualan atau pendapatan kotor menurun. Padahal harapan saudara adalah penjualan terus naik, maka saudara akan menganggap itu sebagai masalah. Dan tentu saja saudara tergerak untuk mencari tahu variabel lain apa yang dapat menyebabkan turunnya penjualan pada unit usaha saudara tersebut. Misalkan saja, apakah promosi yang kurang atau kualitas produk yang ternyata tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Apabila kita melakukan penelitian atau hendak mengambil data dari suatu variabel, maka variabel tersebut ada yang dapat langsung menghasilkan data ketika diobservasi atau diamati, maka variabel dengan jenis seperti itu disebut observed variable. Namun ada juga variabel yang tidak dapat langsung menghasilkan data ketika diobservasi. Variabel seperti itu disebut unobserved variable. Unobserved variable memerlukan instrumen atau alat ukur untuk pengambilan datanya agar selanjutnya dapat dianalisis. Misal, Anda memiliki pelanggan. Anda bisa langsung menanyakan kepadanya berapa pendapatan Anda per bulan. Nah, itu disebut dengan observed variable. Tapi ketika Anda ingin mengetahui bagaimana minat beli pelanggan tersebut terhadap produk Anda, maka dia akan kebingungan menjawab. Oleh karena variabel minat beli tersebut bersifat abstrak atau laten atau belum operasional. Sehingga Anda memerlukan indikator-indikator minat beli yang akan Anda tanyakan kepada si pelanggan tersebut. Sehingga pelanggan tersebut dapat dengan mudah menjawab pertanyaan yang Anda berikan. Nah, indikator-indikator tersebut disebut instrumen atau alat ukur. Contoh lainnya adalah ketika Anda ingin mengetahui berat badan dari customer Anda, maka Anda tidak dapat langsung mengetahui hanya dengan melihat customer tersebut atau bertanya kepada customer tersebut berapa. Nah, Anda memerlukan timbangan. Timbangan itu disebut dengan instrumen atau alat ukur. Berbeda dengan ketika Anda tanyakan usia, maka ia atau si pelanggan tersebut dapat langsung menjawab pertanyaan Anda. Data yang dihasilkan dari suatu variabel bisa berbentuk angka, bisa juga tidak berbentuk angka. Data yang berbentuk angka disebut data kuantitatif. Data yang tidak berbentuk angka disebut data kualitatif. Jika suatu variabel menghasilkan data kualitatif, maka data yang diperoleh dari variabel tersebut harus dikuantifikasi atau diubah ke bentuk angka agar dapat dianalisis dengan metode statistika. Kuantifikasi data misalnya
bisa dengan memberikan skor kepada data yang Anda peroleh. Misalkan Anda ingin mengetahui tingkat kesukaan pelanggan Anda terhadap produk Anda. Anda berikan pilihan jawaban sangat tidak suka, suka, dan sangat suka. Nah, ketika ada yang menjawab sangat tidak suka, Anda bisa berikan skor 1, berarti produk Anda dinilai sangat jelek oleh pelanggan Anda. Ketika ada yang menjawab suka, Anda bisa berikan skor 4, dan seterusnya. Sebagaimana contoh yang disampaikan tersebut, maka data yang berbentuk angka, baik data kuantitatif maupun data hasil kuantifikasi, ternyata tidak semuanya sama. Ternyata angka-angka tersebut bisa memiliki skala ukur yang berbeda. Berdasarkan skala ukur tersebut, terdapat 4 jenis data. Yang pertama, ada yang disebut dengan data nominal. Data nominal atau data yang memiliki skala ukur nominal adalah data yang berbentuk angka, di mana angkanya tersebut tidak memiliki tingkatan nilai besar atau kecil. Jadi kalau ada angka 2 bukan berarti lebih besar dari 1, atau bukan berarti angka 2 tersebut lebih kecil dari 3. Angka-angka tersebut hanya berupa kode atau label saja dari hasil kategorisasi. Misalkan dalam Pilpres tahun kemarin, pasangan calon pertama dikasih nomor urut 1, pasangan calon kedua dikasih nomor urut 2. Itu sebetulnya bukan sekedar nomor urut, tapi pemberian kode atau coding. Sehingga nanti ketika rekapitulasi, tinggal diinputkan saja angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan 2 tersebut kode, tidak memiliki arti 2 lebih besar dari 1 atau 1 lebih kecil dari. Contoh lainnya, misalkan dalam pembukuan bulanan, kantin kampus menuliskan variabel hari ke. Misalkan ada kolom hari ke, di situ dituliskan 1, 2, 3, pada hari kelima disebut tuliskan 5, dan seterusnya. Nah, kalau kita telisik, ternyata angka-angka yang ada pada kolom hari ke tersebut tidak memiliki arti tingkatan besar kecil. Angka 4 di situ tidak berarti lebih besar dari 3, 2 ataupun 1, atau tidak berarti lebih kecil dari 5, 6, dan seterusnya. Angka 4 tersebut hanya merupakan kode untuk hari keempat dari hari pertama. Kemudian contoh lainnya, customer service suatu bank merekap ke dalam komputer data nasabah yang komplain. Rekapan tersebut berdasarkan jenis kelamin. Ketika ia menginput data tersebut, maka ia tidak menuliskan laki-laki, kemudian ada customer perempuan, diinput ke dalam komputer, diketik perempuan, karena selain capek, ribet, juga si komputer akan lebih mudah menerima input berbentuk angka, apalagi software statistika, hanya mengerti angka. Nah, oleh karena itu diubahlah data kualitatif yang tadinya laki-laki atau perempuan, diubah menjadi angka atau dikuantifikasi menjadi 1 atau 2. 1 adalah kode untuk laki-laki, 2 adalah kode untuk customer perempuan. Jika Anda menemukan data berbentuk angka yang angkanya memiliki sifat seperti itu, maka itu disebut dengan data nominal. Selanjutnya, ada yang dikenal dengan data ordinal. Data ordinal atau data yang berbentuk angka yang memiliki skala ukur ordinal
adalah data yang berbentuk angka, di mana angkanya tersebut memiliki skala pengukuran lebih tinggi dari data nominal. Angka tersebut tidak hanya bersifat kategorisasi atau coding atau kode saja, namun lebih luas lagi memiliki tingkatan nilai besar kecil. Misalkan kalau Anda menemukan data 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi Anda bisa mengidentifikasi bahwa angka 3 di situ lebih besar dari 2, lebih besar dari 1, dan dia lebih kecil dari 4 dan 5 misalnya ya. Maka angka tersebut memiliki tingkatan nilai besar kecil atau memiliki ordo. Hanya saja selang atau interval dari satu angka ke angka lainnya yang berurutan tidak jelas atau tidak persis sama. Biasanya angka tersebut diperoleh dari hasil pemberian skor atau scoring. Contoh, untuk mengukur motivasi kerja karyawan, manajer kantin memberikan penilaian dengan skor 1 untuk kategori kurang rajin, skor 2 untuk kategori lumayan rajin, skor 3 untuk kategori sangat rajin. Nah, maka angka 2 pada data yang diperoleh memberikan pemahaman tingkatan lebih besar dari angka 1, namun masih lebih kecil dari angka 3. Akan tetapi, selang atau interval dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 3 tidak jelas apakah sama atau tidak. Jadi misalkan ada 2 orang karyawan, si A dan si B. Si A kurang rajin, si B juga kurang rajin, maka dua-duanya dikasih skor 1. Sementara si C lumayan rajin, dikasih skor 2. Tapi kan rajinnya si A ke si C belum tentu sama dengan rajinnya si B ke si C. Jadi 1 ke 2 dari si A dengan 1 ke 2 dari si B itu memiliki interval yang tidak jelas. Nah, apabila ada data berbentuk angka, angkanya memiliki tingkatan besar kecil, tapi interval dari satu angka ke angka yang lain tidak pasti atau tidak jelas, maka disebut data tersebut memiliki skala ukur ordinal atau data ordinal. Selanjutnya yang ketiga, ada yang disebut dengan data interval. Data interval atau data yang memiliki skala ukur interval adalah data yang berbentuk angka, di mana angkanya tersebut memiliki skala pengukuran lebih tinggi atau lebih luas dari data ordinal. Angka tersebut tidak hanya bersifat kategorisasi atau coding dan memiliki tingkatan nilai kecil atau besar, namun selang atau interval nilai dari angka 1 ke angka lain yang berurutan semuanya sama persis, sehingga memungkinkan adanya angka desimal, akan tetapi belum memungkinkan adanya angka nol absolut. Contoh, pengukuran variabel suhu ruangan memungkinkan dihasilkannya data dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, bisa juga 0 derajat Celcius, bahkan bisa minus 1 derajat Celcius, minus 2, dan seterusnya. Angka-angka tersebut tidak hanya memberikan pemahaman tingkatan nilai kecil atau besar. Kita tahu ketika suhu 25 derajat Celcius itu lebih tinggi dari suhu 18 derajat Celcius. Dari satu angka ke angka berikutnya itu memiliki interval nilai yang sama. Contoh, dari 25 derajat Celcius ke 26 derajat Celcius, atau dari 26 derajat Celcius ke 27 derajat Celcius, itu jaraknya sama. Nah, ini dikatakan memiliki interval nilai yang sama. Sebagaimana ukuran misalnya, atau meteran, itu jaraknya sama persis. Nah, namun dalam pengukuran suhu ini
Kalau kita ketemu angka 0, misalnya 0 derajat Celcius, itu 0-nya bukan 0 absolut. Bukan 0 yang mencerminkan ketiadaan. Karena angka 0 di situ menggambarkan suhunya ada. Namun dikasih kode 0. Dikasih kategori 0. Bukan berarti tidak ada suhunya. Suhunya ada. Yang keempat, dikenal istilah data rasio. Data rasio atau data yang memiliki skala ukur rasio adalah data yang berbentuk angka, di mana angkanya tersebut memiliki skala pengukuran lebih tinggi atau lebih luas dari data interval. Pemirsa, perlu diingat, istilah rasio dalam data berdasarkan skala ukur berbeda dengan istilah rasio dalam definisi umumnya, di mana kita mengetahui rasio itu adalah perbandingan, ya. Contoh, apabila kita melakukan pengukuran variabel laba, misalnya pada kantin kampus dengan satuan juta rupiah, maka kita bisa memperoleh data yang berbentuk angka 1, 2, 3, dan seterusnya, atau bahkan 0 ketika break even misalnya. Tidak ada laba sama sekali pada saat itu. Atau bisa juga minus ketika mengalami kerugian. Kalau kita perhatikan, angka-angka tersebut memiliki tingkatan nilai besar atau kecil. Kalau labanya 2 juta, tentu saja lebih besar dengan ketika laba 1 juta. Kemudian interval dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya memiliki jarak yang sama. Lebih luas lagi, ketika diperoleh data 0 mengenai laba, maka 0 tersebut berarti pada saat itu tidak ada laba. Nah, itulah yang dimaksud dengan data rasio. Demikianlah pembahasan mengenai variabel dan jenis data yang dapat dihasilkannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.